Hakikat hukum. Dalam pembahasan ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, pengertian hukum. Kedua, penggolongan hukum. Dan yang ketiga, tujuan hukum. Hukum adalah aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang bagaimana rumusan atau arti hukum yang sebenarnya. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Hal ini sependapat dengan pendapat dari Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi, meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur agar dikatakan sebagai hukum. Di antaranya yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, pasti akan terjadi konflik di antara mereka, sehingga dibutuhkanlah sebuah aturan. Kemudian yang kedua, peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. Ini berarti bahwa peraturan hanya bisa dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Kemudian yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan hukum. Bahwa hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia itu sangat luas, maka sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum akan menjadi begitu luas. Sehingga perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian hukum. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada peraturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian. Kemudian yang terakhir adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian yang kedua, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nah, berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang terakhir, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama, yaitu hukum tertulis. Di mana hukum tertulis itu ada yang sudah dikodifikasi dan yang belum dikodifikasi. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi tetapi tidak dibentuk dalam prosedur formal. Yang selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang.
bagi suatu masyarakat. Yang kedua adalah ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Kemudian yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya adalah hukum acara pidana atau KUHAP. Yang selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus mempunyai paksaan mutlak. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Kemudian hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan isinya. Ini penggolongan hukum yang sering dipakai. Yang pertama adalah hukum publik. Yang kedua adalah hukum privat atau hukum sipil. Di mana hukum publik dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Yang kedua adalah hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan yang terakhir adalah hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang, dan hubungan internasional, dan lain sebagainya. Kemudian, hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi, di mana digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah hukum perdata, dan yang kedua adalah hukum perniagaan atau hukum dagang. Hukum perdata yaitu mengatur hubungan antara individu secara umum, sedangkan hukum perniagaan mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Contoh hukum tentang jual beli, hutang piutang, mendirikan perusahaan dagang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tujuan dari hukum. Setelah kita belajar tentang penggolongan hukum, selanjutnya kita ketahui tentang apa sih tujuan hukum. Beberapa tujuan hukum di antara